adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mencari pesan moral pada sebuah cerpen. Dengarkan cerpen berikut ini ya. Sekarang kita lihat contoh cerpennya ya teman-teman, yang berjudul Semut dan Belalang. Di pinggir hutan lebat tinggal sekumpulan koloni semut. Mereka bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah, saling membantu dan bergilir-gilir antara satu sama lain. Mereka melakukan semua itu untuk kesejahteraan kumpulan mereka. Di pinggir hutan terdapat juga beberapa serangga lain. Mereka juga bekerja sekeras pekerjaan masing-masing. Tetapi ada satu serangga yang sangat malas, itu adalah Kiko si belalang. Dia mempunyai keinginan dan cita-cita yang tinggi, tetapi sayangnya tugasnya hanya berhayal dan bermimpi tanpa mau bekerja keras. Dia sangat percaya pada kemampuannya dan keyakinan akan kejayaannya, bahwa tugasnya sehari-hari hanya melamun dan menulis lirik lagu dan musik di biola. Sudah tentu karena dia bermimpi menjadi pemusik yang hebat, pemusik terkenal, tetapi kadang-kadang keyakinan yang dia miliki tidak cukup untuk bakatnya dan tidak mau menerima. Dia merasakan bahwa tidak ada orang lain yang lebih tahu tentang musik dan masa depannya, jadi dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Masa berlalu dan musim terus berubah. Rasanya musim gugur hampir berakhir dan menghampiri musim dingin. Serangga dan hewan lain bekerja keras untuk menyediakan makanan sebagai persediaan untuk musim dingin, tidak terkecuali dengan semut. Semut terkenal sangat rajin. Walaupun tugas mereka hanyalah mengangkut barang, mereka sangat aktif dan selalu saling membantu. Sedangkan Kiko si belalang malah asik dengan biola tanpa satu lagu yang dibuatnya. "Hei Kiko, apa kamu tidak bekerja untuk persiapan musim dingin?" tanya semut. "Apa yang Anda tahu? Anda tidak selevel dengan saya. Saya serangga dengan bakat dan ditakdirkan untuk menjadi pemusik hebat, tidak seperti semut seperti Anda yang ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang lemah dan kecil. Anda tidak berguna, hahaha," kata Kiko si belalang dengan sombong. "Tetapi tanpa persiapan, kamu akan menghadapi kesulitan menghadapi musim dingin. Musim dingin akan datang, jika kamu tidak bersiap, kamu akan kelaparan dan mati. Aku hanya berusaha menasehati kamu, kawanku," kata semut itu dengan sabar. "Dan pemusik bercita-cita hebat seperti aku juga tidak memerlukan nasihat dari semut seperti kamu. Sekarang kamu pergi, Anda mengganggu konsentrasi saya dalam menyusun lagu." Dengan nada yang keras, Kiko belalang mengusir semut yang baik hati. Semut itu meninggalkan Kiko belalang dengan hati yang sangat kecewa. Nasihat baiknya tidak dihiraukan. Sebaliknya, dia dicerca dan dihina sewenang-wenangnya sehingga semut merasa sakit hati. Akhirnya musim dingin tiba. Serangga dan hewan lain berhenti dari pekerjaan mereka dan tinggal di rumah dengan nyaman. Dengan bekalan yang mencukupi, mereka tidak lagi risau untuk menjalani musim dingin yang panjang. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Kiko belalang. Dia kelaparan dan meminta makanan dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Dia juga tidak mempunyai tempat tinggal, jadi dia harus tidur di mana saja dan melawan dingin yang menusuk hingga tulang. Sehingga suatu hari dia sampai di rumah semut yang pernah dia rendahkan dan dia hina. "Hai semut kawanku, saya kelaparan. Apakah Anda akan berbagi sedikit makanan dengan saya?" kata Kiko si belalang dengan memelas. "Maaf, aku tidak punya teman pengemis seperti kamu. Makananku hanya cukup untuk keluargaku sendiri. Di mana makananmu? Kenapa kamu meminta?" tanya semut. Sebenarnya semut mengenali Kiko si belalang, tetapi karena semut terluka, dia pura-pura tidak mengenalnya. "Maaf kawan, semasa musim gugur, saya sibuk menulis lagu, jadi saya tidak sempat mencari makanan untuk disimpan," jawab Kiko si belalang. "Apakah Anda menulis lagu?" tanya semut itu lagi. "Iya, saya telah menghasilkan lagu," jawab si Kiko belalang dengan senyuman dan sedikit bangga. "Baiklah, sekarang adalah waktunya Anda untuk memainkan lagu Anda dan menari dengan riang. Saya harap lagu itu dapat membuat Anda kenyang," kata semut sambil menutup pintu rumahnya. Kiko belalang hanya berdiri terpegun di pintu. Dia menyesal atas semua perbuatannya yang lalu dan watak buruknya. Dia menyesal karena dulu sangat sombong, angkuh, dan memandang rendah orang lain. Sekarang gilirannya untuk dimalukan oleh orang yang pernah dia hina. Tetapi dia sadar tidak ada gunanya menyesal sekarang. Sejak itu Kiko belajar banyak perkara. Dia berjanji akan melakukan yang lebih baik dan memperbaiki sifat buruknya.
Dari cerpen tadi, kita akan membahas mengenai apa itu pesan moral. Pesan moral adalah amanat atau pesan berupa nilai-nilai yang menjadi pegangan kita dalam mengatur tingkah laku di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, apa sih fungsi pesan moral? Yang pertama, pesan moral bisa membuat adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, bisa membiasakan diri untuk melihat kebaikan orang lain. Yang ketiga, bagaimana sih cara mencari pesan moral? Yang pertama, adik-adik harus baca cerita sampai habis. Setelahnya, adik-adik perhatikan kejadian apa sih yang terjadi. Yang ketiga, perhatikan bagaimana sifat tokoh. Apakah tokoh itu baik, jahat, suka iri, atau lain hal sebagainya. Jika sifatnya jelek, adik-adik tidak boleh tiru. Yang keempat, catat dan simpulkan apa pesan yang ingin diambil. Dari cerpen yang telah dibacakan tadi, pesan moral yang bisa diambil ialah dengarkan nasihat yang baik dari orang lain dan janganlah malas karena malas hanya membawa petaka. Adik-adik, kita harus bisa melakukan hal yang baik. Tidak boleh malas karena jika kita sering menunda pekerjaan itu akan semakin menumpuk dan akhirnya akan menyusahkan diri kita sendiri. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga dapat bermanfaat.